Premier League memasuki fase paling panas, dan satu persatu tim besar mulai menunjukkan wajah aslinya. Arsenal yang sempat nyaman di puncak sekarang mulai goyah. Sementara Manchester City seperti biasa datang pelan tapi mulai mematikan. Manchester United masih terjebak masalah inkonsistensi. Liverpool diam-diam mendekat, sementara Chelsea belum juga stabil. Dan Tottenham, krisis mereka sudah di level yang mengkhawatirkan. Pekan ini bukan sekedar soal menang atau kalah, ini soal momentum, siapa yang benar-benar siap jadi juara dan siapa yang akan runtuh di tekanan akhir musim. Berikut hasil lengkap pekan ke-23 Premier League yang bakal kita bahas lebih dalam. Arsenal harus menerima pukulan telak di pekan ini setelah kalah 1-2 dari Bournemouth. Hasil ini terasa kontras jika melihat jalannya pertandingan, di mana Arsenal justru tampil dominan hampir sepanjang laga. Penguasaan bola berada di kisaran 60%, jumlah tembakan juga lebih banyak, dan distribusi bola di lini tengah berjalan cukup rapi. Namun masalah utama terlihat jelas, efektivitas di sepertiga akhir lapangan. Martin Odegaard tetap menjadi motor serangan, mencatatkan beberapa key passes penting, namun koneksi dengan lini depan tidak berjalan optimal. Bukayo Saka juga terlihat kesulitan menembus blok pertahanan lawan dan minim sentuhan di area berbahaya. Di sisi lain, Bournemouth bermain jauh lebih efisien. 2 gol mereka lahir dari skema transisi cepat dan kesalahan positioning lini belakang Arsenal. Kekalahan ini tidak langsung menjatuhkan The Gunners dari puncak klasmen, tetapi jelas mengikis margin aman yang sebelumnya mereka miliki. Pekan depan akan menjadi ujian terbesar musim ini. Arsenal dijadwalkan menghadapi rival terdekat mereka Manchester City. Hasil dari laga tersebut berpotensi langsung menentukan arah perebutan gelar juara. Kontras dengan Arsenal, Manchester City malah menunjukkan performa yang sangat ciamik. Mereka menang meyakinkan 3-0 atas Chelsea dalam laga yang memperlihatkan kedewasaan permainan khas tim juara. City tidak perlu mendominasi secara ekstrim. Mereka bermain lebih terkontrol, menunggu momen, lalu memaksimalkan peluang dengan sangat efisien. Erling Haaland kembali menunjukkan kualitasnya sebagai finisher. Pergerakan tanpa bola dan positioningnya membuat lini belakang Chelsea kesulitan mengantisipasi. Rodri kembali memainkan peran vital sebagai pengatur tempo dan pelindung lini belakang. Statistik menunjukkan City unggul dalam akurasi tembakan ke arah gawang dan konversi peluang. Ini menjadi pembeda utama dibandingkan Chelsea. The Blues terlihat sangat sulit dalam fase build-up. Mereka sulit banget keluar dari tekanan, sering kehilangan bola di area sendiri dan tidak mampu membangun serangan dengan baik. Enzo Fernandez berusaha mengontrol permainan di lini tengah, tetapi minim dukungan, membuat perannya tidak maksimal. Cole Palmer juga tidak mendapatkan cukup suplai bola untuk menciptakan peluang. Dengan hasil ini, Manchester City kini hanya berjarak 6 poin saja dengan Arsenal yang berada di puncak. Jarak poin bisa semakin mendekat karena City masih punya tabungan 1 pertandingan. Sementara kekalahan membuat Chelsea semakin sulit mencapai Liga Champions dan terancam gagal mendapatkan tiket ke Eropa musim depan. Liverpool ikut memanaskan persaingan perebutan tempat ketiga setelah berhasil menang 2-0 atas Fulham dalam laga yang menunjukkan pendekatan lebih pragmatis. Tidak seperti biasanya, The Reds tidak terlalu agresif dalam menekan sejak awal. Mereka bermain lebih sabar, menjaga struktur, dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Mohamed Salah masih menjadi andalan di lini depan. Sementara Virgil van Dijk tampil solid dan memastikan tim meraih clean sheet. Statistik menunjukkan peningkatan dalam efisiensi peluang serta kemenangan duel bertahan. Dengan tambahan 3 poin, Liverpool tetap menjaga peluang untuk masuk ke zona Liga Champions, namun tantangan terbesar mereka adalah konsistensi. Jika mampu mempertahankan performa seperti ini dalam beberapa pekan ke depan, mereka masih memiliki peluang realistis untuk finish di peringkat ketiga. Apalagi setelah Manchester United menelan kekalahan pahit di pekan kemarin. Manchester United kembali menunjukkan inkonsistensi setelah kalah 1-2 dari Leeds United.
Masalah utama terlihat sejak awal pertandingan. Mereka sudah kebobolan 2 gol di babak pertama akibat lemahnya organisasi pertahanan, terutama dalam menghadapi tekanan cepat dari lawan. Casemiro menjadi satu-satunya pemain yang tampil stabil, bahkan mencetak gol untuk menjaga harapan tim. Namun, kontribusi dari lini tengah tidak maksimal. Bruno Fernandes kesulitan mengontrol permainan dan minim peluang yang benar-benar berbahaya. Situasi semakin sulit setelah Lisandro Martinez menerima kartu merah di babak kedua. Bermain dengan 10 pemain membuat United kehilangan struktur dan tidak mampu mengejar ketinggalan. Dari sisi statistik, MU kalah dalam duel penting dan tidak efektif dalam memanfaatkan bola-bola crossing. Meskipun masih berada di posisi 3 klasmen, jarak dengan tim di bawahnya semakin tipis. Jika tidak segera memperbaiki disiplin dan koordinasi lini belakang, posisi mereka di zona Liga Champions bisa terancam dalam beberapa pekan ke depan. Dari papan atas, kita beralih ke zona degradasi. Tottenham Hotspur mengalami kekalahan 0-1 dari Sunderland, membuat situasi mereka di papan klasmen semakin memburuk. Masalah utama Tottenham bukan hasil akhir, tapi performa secara keseluruhan. Mereka terlihat kehilangan arah dalam menyerang dan tidak solid dalam bertahan. Gol yang mereka terima kembali berasal dari kesalahan koordinasi lini belakang. Di sisi lain, kreativitas di lini depan sangat minim, peluang yang tercipta sangat sedikit dan tidak benar-benar mengancam. Situasi ini membuat Tottenham akhirnya terjebak di papan bawah klasmen, bahkan untuk pertama kalinya memasuki zona degradasi. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, mereka bisa menghadapi resiko yang sangat serius di akhir musim. Pekan depan akan menjadi laga krusial untuk menentukan apakah mereka masih bisa bangkit atau justru semakin terpuruk. Spurs saat ini berada di peringkat 18 dengan 30 poin, berjarak 2 poin dan 3 poin dari West Ham serta Nottingham Forest di atasnya. Laga akhir pekan besok melawan Brighton harus berbuah 3 poin. Kalau sampai kalah atau hanya imbang bisa membuat mereka sangat sulit untuk keluar dari zona degradasi dan peluang bermain di Championship akan semakin. Dan ini dia klasmen lengkap Premier League setelah pekan ke-32. Pekan ini memperlihatkan kontras yang jelas di antara klub-klub besar Premier League. Arsenal mulai kehilangan momentum. Manchester City semakin mendekat. Manchester United masih inkonsisten. Liverpool perlahan naik. Chelsea belum stabil dan Tottenham berada dalam krisis. Fokus utama pekan ke-33 udah jelas tertuju pada satu laga, yaitu Arsenal melawan Manchester City. Hasil dari pertandingan tersebut berpotensi menjadi penentu arah perebutan gelar musim ini. Pertandingan pekan ke-33 Premier League bakal menyajikan banyak pertandingan seru, mulai dari Chelsea yang bakal menjamu Manchester United, lalu derby Merseyside antara Everton dan Liverpool. Tapi yang pasti ada satu pertandingan yang bakal menentukan siapa pengangkat trofi Premier League akhir musim nanti. Antara Manchester City melawan Arsenal. Siapa nih klub yang bakal menang di laga panas nanti? Jangan lupa tulis prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton bahas bola kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.